Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun 'alim 'ulama asatidz, para hujjah, para sepuh, bini sepuh, para bapak, saudara sekalian jamaah pengajian rutin setiap Sabtu ba'da subuh di Masjid Jami Al-Barakah Kampung Baru, Desa Sukamakmur, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan ungkapan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat waktu luang. Semoga seluruh nikmat tersebut bisa kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'un tabi'in, atba'un tabi'in, para pengikutnya, hingga kita sekalian diaku sebagai salah satu bagian dari umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan di hari ke-20 bulan Jumadil Akhir 1438 Hijriyah bertepatan dengan 18 Maret 2017 Miladiyah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan suratul Fatihah, dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini, semoga Allah mudahkan kita, mudahkan kami dalam menyampaikan ilmu, mudahkan kita semua dalam menangkap ilmu yang hakikat dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki nilai manfaat dan barokah bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihim kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita Nasihatul Ibad, nasihat bagi hamba-hamba Allah yang kita semua masih diajar menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membutuhkan suntikan motivasi atau dorongan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Wal maqalatu tsalitsatu wal 'ishrun qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Sayyiduna Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah satu imam atau pemimpin khalifah daripada Khulafaur Rasyidin yang 4 jumlahnya, dan khalifah yang kedua setelah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyiduna Umar ini bergelar Al-Faruq, diantaranya gelar itu bermakna yang memisahkan, yang bisa memisahkan antara hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Beliau ini adalah seorang pemimpin yang tegas. Wafat sekitar tahun 644 miladiyah, tepatnya tanggal sekitar 3 November. Nah, beliau juga mertua daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasul menikah, di antara istrinya adalah menikah dengan Siti Hafsah, ya. Siti Hafsah binti Umar ibn Khattab. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Ra'aitu jami'al akhilla. Ra'aitu, aku pernah melihat al-akhilla, al-asdiqa, teman-teman. Lebih tepatnya adalah teman dekat, teman karib, teman akrab. Dari bahasa Arab karib itu qaribun, dekat, ya. Aku pernah melihat seluruh teman-teman baikku, teman-teman dekatku. Falam ara khalilan, tetapi aku tidak pernah menemukan khalilan, halnya seorang teman. Kalau khalil itu teman yang dekat, asal kata dari khalala, ya. Khalala itu kan menyela-nyela untuk membersihkan, dalam arti teman yang sangat bersih. Artinya apa? Teman yang dekat karena Allah Ta'ala, bersih sekali. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, yang sangat murni kecintaannya kepada Allah Ta'ala, disuruh menyembelih anaknya saja taat. Nah, ini Sayyidina Umar berkata, aku pernah melihat banyak teman, tapi aku belum pernah melihat teman, ya, afdhala min hifdzil lisan, yang lebih utama, lebih unggul ketimbang menjaga lisan. Artinya menjaga lisan ini diistilahkan sebagai teman. Teman banyak, tapi teman yang terbaik, yang utama adalah menjaga lisan. Wa kam baina 'abdin sakata tasawunan 'anil kidbi wal ghibah wa baina 'abdin sakata listila'i sultanil haibati alaihi. Tentang menjaga lisan ini, terkadang ada orang yang diam untuk menjaga ucapannya dari bohong dan mengumpat. Ada yang begitu, ya. Artinya apa? Menjaga lisan ini sangat penting sekali. Dari perkara yang buruk, kita disebut iman sempurna saat bisa menjaga lisan atau saat bisa berkata yang baik. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana, men orang, bahasa Inggris kan men, ya, man. Ya, jadi banyak bahasa Inggris dari bahasa Arab. Man, men. Ya, bahasa Inggrisnya surga paradise, bahasa Arabnya firdaus. Banyak sekali, ya. Nah, man kana, man siapa orang kana yang ada yu'minu billah. Yu'minu ini fi'il mudhari. Siapa orang yang senantiasa beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, falyaqul, maka hendaklah ia berkata khairan, halnya yang baik. Kalau nggak bisa, bagaimana? Falyaqul khairan aw liyasmut, atau hendaklah diam.
Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diem. Apalagi kalau dengan ucapannya itu menyakiti perasaan orang lain, diem aja. Terkadang kan kalau kita itu ke orang lain pengen puas banget kalau ngomongin orang, ya, tebok, puas, syukur dan sebagainya. Padahal ucapan begitu saja bisa memengaruhi, ya. Dalam beberapa kesempatan yang lalu saya pernah mengedepankan satu sabda Nabi bahwa ada orang yang dengan ucapannya itu bisa mendekatkan kepada surga, dan dengan ucapannya itu bisa menjauhkan dia dari surga dan dilemparkan ke neraka sejauh timur dan barat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga lisan. Penting sekali. Maka dari itu lisan itu harus kita jaga baik-baik. Jangan sampai dengan lisan ini kita justru terperosok ke dalam neraka jahanam. Bukti keimanan ketakwaan lagi berkaitan dengan lisan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat Al-Ahzab ayat berapa? Yang sering dibaca oleh khatib, ya saya lupa, 70-an lah kalau masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradih. Itu surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti kita dipanggil, kita yang diseru, mestinya senang dan bangga saat dipanggil, diseru, disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat disapa harusnya kita bergegas diri, mengokohkan keimanan kita. Dan iman bukan sekedar di lisan, bukan sekedar di hati, tapi integrasi, satu kesatuan dari tiga. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan tegas dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan oleh seluruh anggota tubuh. Maka dipanggil siap. Apa kata Allah? Ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Ini para khatib sering berpesan tentang takwa. Ya silakan saja para khatib mau berbicara temanya apa, tapi harus kaitannya dengan takwa. Mau bahas tentang ilmu, mau bahas tentang bencana, mau bahas tentang musibah, kaitkannya dengan takwa. Karena inti pesan khatib dalam khutbah Jumat adalah apa? Takwa. Jadi jangan sampai istilah khutbah itu ngacapruk ke mana-mana sehingga lepas dari pesan utamanya, yakni takwa. Kan usikum wa nafsi bitaqwaullah. Enggak ada pesan takwa aja menurut mazhab Syafi'i, tidak sah khutbahnya. Ya, masih ingat nggak rukun khutbah itu kan ada 5. 1, hamdalah. 2, sholawat. 3, wasiat takwa. Yang 3 ini kudu ada di khutbah 1 dan khutbah kedua. Yang keempatnya apa? Yang keempatnya membaca ayat di salah satu khutbah. Yang kelimanya adalah apa? Membaca doa yang bersifat ukhrawi atau keakhiratan untuk mukminin mukminat, yang rata-rata Allahumma gfir lil mukminin wal mukminat. Intinya begitu. Mau khutbah berbahasa Arab kek, mau disisipi pesan non Arab kek, ya. Kita nggak bilang khutbah terjemah ya, kalau diterjemahkan dari awal sampai akhir pakai bahasa non Arab. Ini mah disisipi nasihat non Arab. Ya. Yang jelas apa? Intinya takwa. Jangan sampai ngacapruk, cek Sundananya, kesana kemari ngalor ngidul, tapi tidak ada kaitan dengan takwa. Nah, rukunnya yang penting harus jelas. Nah, kembali. Jadi kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang sering dibaca oleh khatib diantaranya ini, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah oleh kalian, berkatalah kamu sekalian, qaulan sadida. Jadi hal ini, hale kalau dalam pesantren gitu. Nah, halnya sadida, ucapan yang benar. Jadi kalau ngomong yang benar. 1, maksud benar di sini adalah benar jujur.
Yang kedua, nilai-nilainya kudu bener, jangan sampai yang nggak bener. Yang ketiga, efeknya juga harus efek yang bener, jangan sampai ngomong bagus sih tapi efeknya nggak bener buat orang lain. Hati-hati. Maka qaulan sadida, dengan perkataan yang baik saja nih, kata Allah, yuslih lakum a'malakum, pasti dengan ucapan tersebut Allah akan apa? Akan baik, membaikkan, membaguskan amal kalian. Yang tadinya kita ini orang bergajulan tapi kita punya niat baik, ngomongnya baik, Allah akan membaguskan amal-amal kamu. Yusli a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah senantiasa mengampuni dosa kamu sekalian. Ya, maka berkata yang baik aja dulu. Kalau belum bisa berbuat yang baik, minimal berkata yang baik, berniat yang baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh faza, telah beruntung, fauzan azima, halnya beruntung yang besar. Kenapa faza? Karena orang bertakwa itu begitu, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang bertakwa itu mafaza, berada dalam keberuntungan. Makanya kalau saat puasa beres, minal aidinal faizin, faza lagi, artinya beruntung, menang orang bertakwa itu. Ya, baik. Satu, jadi teman yang terbaik justru adalah menjaga lisan. Satu, ini kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, wa ra'aitu jami'an libas, dan aku pernah melihat berbagai aneka pakaian. Libas itu pakaian yang menutup. Falam maka tetapi aku tidak pernah melihat libasan, halnya pakaian, afdhala, yang lebih utama, minal wara'i, dari wara'. Apa itu wara'? Apik. Apa apik? Hati. Wara' itu adalah hati-hati terhadap perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Jadi yang syubhat, yang remeng-remeng, belum jelas halal haramnya saja dia sudah hati-hati, apalagi yang haram dia sangat hati-hati. Jangan sampai ada ucapan atau ungkapan, sekarang mah yang halal cari yang haram aja susah apalagi yang halal. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari ungkapan seperti itu. Jangan sampai berkata demikian. Sebab di akhir zaman memang kata Nabi, ya, saya di zaman 'alan nas, akan datang satu zaman atas orang-orang atau ala ummati di mana la yubalil mar'u, enggak peduli lagi orang-orang itu tentang apa? Anir rizki, aminal halal aminal haram, tentang rezekinya, apakah dari yang halal apakah yang dari itu di akhir zaman. Dan kita sudah menyaksikan di sekitaran kita, mudah-mudahan jangan kita yang sudah begitu, mudah-mudahan ditunjuki mendapat taufik dan hidayah kembali kepada jalan yang benar, yang menurut Allah Subhanahu wa taala benar. Ya. Ini jangan sampai ada ungkapan seperti itu. Mestinya kita ini waro, apik ya, nggak gampang. Baik yang tua maupun yang muda harus apik. Karena kata Nabi, al halal, ada yang pakai inna, ada yang enggak. Al halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Mana minyak onta, mana minyak babi, jangan sampai ketukar. Minyak onta cap babi, minyak babi cap onta. Ini mah istilah saja. Jangan sampai ketukar. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma mustabihat, atau wa bainahuma umurun mustabihat. Antara halal dan haram adalah perkara yang syubhat, yang remeng-remeng, belum jelas halal dan haram. Awas, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak ada yang tahu tentang syubhat ini. Katsirun minan nas, banyak orang belum tahu. Hati-hati. Faman ittaqa, siapa orang yang hati-hati
dalam perkara syubhat enggak, kalau kata orang Sunda tepadu wae, enggak sembarangan, enggak apalagi sembrono, enggak apalagi kalau bahasanya ya, enggak sembarangan pokoknya hati-hati. Famanittaqa ya istabro'a lidini wa irdi, maka dia sama dengan menjaga agamanya, kualitas keagamaannya dan kehormatannya. Makanya kita perlu hati-hati, jangan merasa risih juga kalau kita punya istri. Ngingetin Pak bahwa yang halal ya, bukan berarti istri buruk sangka sama kita. Itu istri mengingatkan, menyemangati agar kita mencari yang halal, mendoakan kita agar dapat yang halal. Sebab kenapa? Nafkah halal haram itu memengaruhi kualitas hidup seseorang, utamanya nyata ke kualitas ibadah seseorang. Kalau kita pernah merasakan, aduh kenapa ya saya malas banget sholat atau malas banget beribadah, aduh kenapa ya malas melakukan amal soleh, cek satu kualitas makanannya atau dari mana makanan itu bersumbernya. Ini sangat pengaruh sekali. Makanya hendaknya kita hati-hati, kudu apik, apalagi dalam masalah makanan dan dalam masalah agama. Yang meragukan buat kita tinggalkan. Karena kaidah seorang muslim itu, kata Nabi apa? Di antara pesan Nabi, kebaikan seorang muslim itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni, min di antara husni kebaikan islamil mar'i, keislaman seorang pribadi adalah tarkuhu ma la ya'nihi, ia meninggalkan perkara yang tidak berguna. Jadi termasuk apik itu yang nggak penting-penting udah tinggalin. Ngobrol-ngobrol kalau selama itu baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah nyerempet kepada yang tidak baik, sudah tinggalkan. Saya pernah berkata, saat ini bukan sekedar obrolan-obrolan dalam fisik saja, dalam grup-grup apa itu WhatsApp dan sebagainya pun ada saja yang tidak berguna. Nah, apik itu meninggalkan perkara yang tidak berguna. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kata Nabi begitu. Termasuk apik itu adalah tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Termasuk dalam hukum. Ya, kita semua ini kan orang awam, jujur aja semua kita orang awam. Bukan ulama yang bisa mengambil dalil langsung. Pak, ulama terdahulu itu paham bahwa kemampuan seorang muslim itu beda-beda. Jadi kalau ada yang bertanya begini, kalau kita ngaji kenapa sih nggak langsung ke Quran dan Sunnah saja? Begini Pak, kan dulu zaman Nabi, yang sejaman dengan Nabi dalam keadaan dia hidup bertemu dengan Nabi dan dalam keadaan beriman, namanya sahabat. Para sahabat mengambil ilmu langsung dari Nabi. Sahabat ini jumlahnya banyak, enggak sedikit, banyak sekali. Karena itulah yang menangkap hadis macam-macam dalam kondisi tertentu. Mungkin kenapa terjadi perbedaan pendapat tentang kunut subuh atau bukan, kenapa dalam tasahud isyarat tak jarinya beda-beda misalnya. Kemudian Rasul wafat, para sahabat ada yang beriman sejaman dengan para sahabat, namanya tabi'in. Lalu setelah tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Nah, ini ada para ulama mujtahid mutlak yang terkenal, ada 4. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya banyak sebenarnya, tapi yang populer dan banyak membukukan karya-karyanya sampai ke bawah sekarang saat ini diantaranya 4 ulama ini. Ya, 4 ulama inilah yang membuat kaidah hukum ini dan itu, namanya usul fiqih. Ya, termasuk juga memudahkan, di bawahnya lagi ada para ulama. Kalau kita mengenal kitab Safinatun Najah yang sangat ringkas,
menurut kita ringkas, padahal belum tentu bisa kita membuat seperti itu ya. Fardu wudu ada 6 loh. Bukannya fardu wudu itu di Quran segini, di hadis begini. Itu untuk memudahkan kita yang awam. Betul nggak? Biar gampang. Kalau orang baru masuk Islam belajar wudu, di Qurannya, di hadisnya, ya pelan-pelan. Nanti juga ngerti. Makanya ada para ulama itu untuk memudahkan. Ya, itulah para ulama pun mengambil hukum tidak sembarangan. Termasuk kita apik. Jangan sampai kita begini, ada istilah talfek. Talfek itu apaan Pak? Mengambil yang mudah-mudahnya dalam ibadah. Contoh, wudunya wudu madhab Imam Syafi'i. Dari pembatalan di luar madhab Syafi'i. Misalnya, kalau menurut madhab Syafi'i, suami sama istri batal nggak Pak bersentuhan kulit dengan kulit? Batal. Ya, kalau madhab yang lain misalnya Ahmad bin Hambal batal. Kita wudunya pakai madhab Imam Syafi'i, giliran pembatalan, bersentuhan kulit nih laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ya. Muhrim beda dengan mahram ya. Muhrim orang yang sedang ihram, mahram yang haram dinikah. Itulah kita kalau hanya mendengar saja. Nah, bersentuhan kulit, menurut mazhab kan nggak batal. Perempuan dan laki yang bukan mahram itu namanya talfiq, mengambil yang gampang-gampangnya. Oh, di zaman Nabi kan nggak ada mazhab. Pak, bermazhab itu artinya berguru. Jadi kalau ada yang nanya bermazhab itu wajib tidak, jawabnya begini, balikin. Kuliah sekolah itu wajib enggak? Yang wajib mah tholabul ilmi. Ya, enggak akan hasil tholabul ilmi kalau enggak dengan cara kuliah, sekolah, mondok. Jadi hasil tholabul ilmi itu dengan cara kuliah dan lain-lainnya. Sama, bermadzhab itu wajib tidak? Yang wajib mah beribadah. Tapi enggak akan hasil beribadah kalau tidak dengan bermadzhab. Apa itu bermadzhab? Berguru. Ya, yang ngomong anti madhab juga sebenarnya dia bermadhab, pakai panduan dari gurunya. Kita nggak bisa nerjemahin, nggak bisa baca Quran kalau nggak pakai guru. Nah, maksud yang saya kutip tentang ini adalah bahwa para ulama terdahulu sangat apik dalam menggali hukum, sangat apik, sangat warok. Kalau menurut beliau memang tidak boleh, ya sudah tidak boleh. Sangat apik sekali. Nah, ini pelajaran buat kita untuk melakukan urusan agama juga harus apik. Tadi dalam masalah dunia apik, ya nyari nafkah apik, warok, hati-hati. Juga dalam beribadah juga apik. Pakaian kudu apik. Kenapa? Misalnya ada yang pernah mengalami kalau kita dulu orang tua di dalam atau ke toilet pakai sendal, supaya apa? Apik, hati-hati, terhindar dari najis. Begitu. Orang dulu mah pakai pakaian di WC atau toilet beda dengan pakaian untuk sholat. Pakai pakaian untuk sholat beda dengan pakaian untuk tidur. Itu apik. Hati-hati, atau istilah dari waro adalah ihtiyab, kehati-hatian. Termasuk Imam Syafi'i, kalau membasuh tangan itu dilebihin dari batas siku, betul ya? Mazhab Syafi'i dilebihin supaya sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, itu apik, waro. Nah, dengan waro itu Nabi pernah berpesan kepada Sayyiduna Abu Hurairah. Apa kata Rasul kepada Sayyiduna Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang apik, maka kamu bisa menjadi orang yang paling baik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Dalam beribadah itu mesti waro, mesti apik, hati-hati, karena kita akan menghamba dan sedang menghamba kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dua. Jadi pakaian yang terbaik kata Sayyidina Umar adalah waro, hati ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, waro'aitu, aku pernah melihat ya, jami'al mali, seluruh harta, falam arok malan, tapi aku belum pernah melihat harta afdhalah yang lebih utama atau lebih unggul minal qanaati, dari qanaah. Harta, aku pernah memiliki banyak harta ya. Jangan kira Pak, para ulama dari kalangan sahabat itu semuanya miskin. Tidak, banyak yang kaya juga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ya. Sayyidina Ali memang orang yang sederhana ya, tidak banyak materi, tidak memiliki banyak harta. Ini Sayyidina Umar ini termasuk kaya ya. Beliau ini sudah melihat banyak harta, tapi kata beliau, aku tidak menemukan harta yang lebih utama daripada qanaah. Jadi qanaah itu ibarat mutu manikam, ibarat mutiara yang ada di dalam dasar laut, gitu maksudnya. Ibarat harta yang tak terbeli dan tak ternilai jumlahnya, tapi sangat berharga. Apa harta itu? Qanaah. Kalau harta yang sifatnya materi masih bisa terhitung, tapi kalau qanaah tidak bisa terhitung. Sebab apa itu qanaah? Ya, qanaah adalah wahiyat tarkut taqallu'i ilal mafqudi wal istighna bil mawjud. Yang intinya adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Intinya begitu. Ya. Saat ketiadaan dia merasa cukup. Maka saya selalu mengulang-ulang istilah orang Sunda, walu ya, waktuna perlu ayah. Nggak punya mobil waktuna butuh ada. Rek ngabesan ayah we nu nginjemkeun ya. Saat lebaran ada saja pakaian baru ya. Nggak punya ini, nggak punya itu, waktunya butuh ada saja, itu walu ya, waktunya perlu. Nah, qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada saat kondisi nggak punya. Ada zuhud, ada qanaah. Kalau zuhud sederhana saat punya, kalau qanaah merasa cukup dengan apa yang ada. Adanya nasi doang, alhamdulillah, bersyukur. Adanya nasi sama teri, alhamdulillah. Jadi qanaah itu sebenarnya sikap syukur, sifat nerima apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita, itu qanaah. Jadi kalau secara psikologis, secara kejiwaan, sikap hati, sikap ego kita yang terbuka dan menerima apa yang terjadi, dan apa pemberian dari Allah diterima sehingga lapang dada. Dan akan berefek dari kolbu ini kepada apa? Kepada perbuatan dan kepada kita punya bibir untuk senyum. Hati-hati Pak. Jadi senyum ini bisa menyehatkan. Banyaklah penelitian para medis, ahli kedokteran misalnya yang menyebutkan senyum saja bisa bisa plong masalah itu. Bahkan harus ada disodakohkan, diantaranya dengan senyum sodakoh itu. Sebab tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh, senyummu pada saudaramu adalah sodakoh. Nah, inilah dengan qanaah ini merasa cukup. Senyumlah kita ini, mendingan disenyumi saja, disyukuri saja. Karena saya pernah berkata, sabar memang bagus saat kita terbatas rezeki, tapi syukur alangkah lebih bagus. Orang bersabar, dia berkata akan indah pada waktunya, entar kapan tahu. Tapi kalau orang bersyukur, selalu indah di setiap waktu. Artinya meskipun cuma makan sama nasi sama tempe, disyukuri alhamdulillah, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, yang keempat, waro'aitu jami'al birri. Yang keempat baik benar ya. Dan aku melihat seluruh ya, kebaikan. Falam ara birran, tetapi aku belum pernah melihat satu perbuatan yang bijak, perbuatan yang baik atau sebuah perbuatan berbakti afdal minan nasihat, yang lebih utama daripada nasihat. Artinya apa? Perbuatan baik banyak,
Tapi di antara perbuatan baik yang terbaik adalah nasihat. Karena berawal dari nasihat inilah timbul kebaikan-kebaikan. Yasidqi fil amal, yakni berbuat baik atau berbuat kebenaran dalam amal. Jadi perbuatan baik itu cukup banyak, tapi yang baik lagi adalah mengawalinya dengan apa? Dengan nasihat. Nasihat itu adalah perbuatan baik. Dengan nasihat itu muncul kebaikan-kebaikan. Sebab apa? Wal birru nau'ani sillatun wa ma'rufun. Di sini disebutkan bahwa albir, kebaikan itu nau'ani, ada dua perkara, sillatun wa ma'rufun. Ada dua, ada sillah, ada ma'ruf. Ya. Di sini disebutkan sillah. Sillah itu ya, sillah di sini disebutkan mana tadi? Ya. Fasillatu tabarru bi badlil mali fil jihadil mahmudiyah li ghairi audin matlubin. Di sini disebutkan bahwa sillah itu adalah pemberian, mengorbankan harta di jalan yang terpuji tanpa pamrih, memberi tanpa pamrih. Jadi perbuatan baik di sini ada dua, ada yang sillah, memberikan kebaikan tanpa pamrih, wa ma'rufun, yang kedua ma'ruf. Wal ma'ruf, perbuatan baik yaitu apa? Memberikan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia berbuat baik tanpa mengharapkan apapun kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebut fa fil birri ridho nas wa fit taqwa ridallahi taala wa man jama'a bainahuma faqad tammat sa'adatuhu wa ammat nikmatuhu. Kebajikan yang mendatangkan ridho dari manusia ya, dan takwa ridho dari Allah, maka siapa orang yang mengumpulkan dua perkara ini, bahagia dirinya dan sempurna kenikmatannya. Karena itu kita berusaha untuk berbuat baik dan didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, qara'aitu jami'al at'imah falam ara ta'aman aladza minas sabri. Aku sudah pernah melihat banyak makanan, tapi aku tidak menemukan makanan tanda petik ya. Makanan di sini tanda petik yang lebih lezat ketimbang sabar. Jadi sabar itu diibaratkan sebagai hidangan atau makanan. Nah, sabar inilah yang sangat lebih baik untuk diri kita saat mendapatkan musibah dan menjalani kehidupan ini. Karena setiap manusia bertingkat-tingkat saat menghadapi fenomena kehidupan. Bagusnya memang bersyukur, tapi terkadang ada orang yang tidak bisa mensyukuri tanda petik ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mungkin menurut sebagian orang ujian itu adalah musibah sehingga sabar. Padahal bisa jadi ujian itu adalah bentuk pujian terhadap diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab apa? Sebab ujian itu dalam rangka mengetes sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat saja yang Allah kasih kepada kita itu untuk menguji kita. Nabi Sulaiman diberi anugerah oleh Allah, beliau berkata, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ini nikmat. Dia berluani agar Allah mengujiku, apakah ashkur, apakah aku bersyukur, apapun ataukah aku ini kufur nikmat. Jadi jangan dulu bangga walaka. Wah, ini karena usaha saya. Oh, jangan. Ya, terkadang kan begitu ya. Fa amal insan idza mabtalahu rabbuhu wa na'ama fa yaqulu rabbi akram. Saya sudah dimuliakan oleh Allah hanya gara-gara kaya materi, belum tentu. Ya, sebaliknya orang ada juga yang berkata ketika di faqadaru alaihi rizqahu, disempitin rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan. Oh, Allah sedang menghinakan, belum tentu, Pak. Yang kondisinya pas-pasan itu bisa jadi Allah sedang menguji terus keimanan bapak-bapak sekalian untuk terus naik derajat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu adalah
Di sini disebutkan sebagai hidangan yang terbaik. Sabar itu ada sabar terhadap sesuatu yang kita tidak senangi. Yang kedua, sabar terhadap yang kita senangi. Yang ketiga, sabar terhadap perkara yang kita senangi maupun yang tidak kesenangi atau dalam berbagai kondisi. Ini saja mudah-mudahan yang dapat kami sampaikan, ada manfaat dan barokahnya. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Pak, kalau ada yang bertanya. Tanya Ustaz. Mangga. Yang tadi saya kan bilang mahram sama mahram. Belum dijelaskan begini tadi. Baik. Nah, kita kan sering mengucapkan itu. Baik. Mahram dan muhrim. Mahram itu orang yang haram dinikah. Dalam surah An-Nisa ayat 23 kalau tidak salah, sebelum juz wal muhsanat. Di situ dijelaskan siapa saja yang haram dinikah. Mahram. Ada yang mahram abadi, ada yang mahram goir abadi, ada yang mahram selamanya, ada yang mahram tidak selamanya. Mahram tidak selamanya contohnya apa? Kalau selamanya udah tahu ibu, si kita ke ibu, kita ke anak perempuan, kita ke ponakan perempuan. Kalau yang mahram goer abadi yang enggak selamanya seperti dalam An-Nisa ayat 23 itu, kita menikah dengan istri kita punya adik perempuan. Nah, kita mahram goer abadi. Artinya apa? Enggak boleh menikahi dua adik kakak satu waktu. Kalau misalnya nih meninggal, si Fulani istrinya meninggal, dia turun ranjang ke adiknya, boleh. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Rasul tapi tidak dalam satu waktu. Satu Ummi Kulthum, dua Ruqayyah, ya, turun ranjang. Makanya Sayyidina Utsman ini gelarnya adalah Dzun Nurain, yang memiliki dua cahaya. Mahram yang haram dinikah. Sedangkan muhrim, mahram yang haram dinikah. Berarti kalau ke perempuan yang boleh dinikah sebutannya goer mahram. Goer itu bukan atau tidak apa? Tidak haram dinikah. Berarti boleh dinikah, ya. Sedangkan muhrim adalah orang yang sedang melaksanakan rangkaian ihram dalam haji maupun umrah, itu muhrim. Kita mungkin hanya mendapat dari lingkungan, dan rata-rata lingkungan mengambil dari televisi, media dan sejenisnya yang tidak atau kurang berdasar ilmu, sehingga yang disebut muhrim. Mungkin juga orang yang menyampaikan, menulis dan sebagainya seperti penulis itu karena kadung menggunakan dan mendengar istilah muhrim, ya muhrim aja, ya itu. Maaf, kita bukan muhrim, padahal yang tepat adalah mahram yang haram dinikah atau ghair mahram yang tidak haram dinikah. Itu saja mungkin, ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, ya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a lil qutri unsa wa dzakar wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Saya rekam ini dan saya selalu posting di saya punya web gustaki.tv atau di YouTube juga ada. Jadi biar tambah manfaat dan bisa mengambil lagi, termasuk bagi saya bisa mengoreksi, mengevaluasi kalau ada salah-salah yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.